Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel kami. Inilah 10 tanda-tanda kiamat yang akan terjadi lebih dahulu. Salah satu hadis sahih yang berkaitan dengan kiamat atau as-sa'ah yang pasti adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan juga diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis serta diakui oleh para ulama adalah hadis berikut. Dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, "Apa yang kalian bicarakan?" Kami menjawab, "Kami membicarakan kiamat." Ia bersabda, "Kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya." Rasulullah menyebut kabut, dajjal, binatang ad-dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Yang terakhir adalah api muncul dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Tanda-tanda kiamat dalam hadis ini disebut sebagai tanda-tanda kiamat kubro atau hari akhir. Ada 10 tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah munculnya kabut atau dukhon. Ad-dukhon bentuknya berupa asap yang jika mengenai orang muslim, maka mereka merasakan seperti pilek. Sedangkan jika mengenai orang kafir, akan keluar cairan dari kuping mereka dan merasakan kesakitan yang luar biasa. Yang kedua adalah turunnya Dajjal. Dajjal adalah seorang tokoh dalam eskatologi Islam yang akan muncul menjelang kiamat. Dajjal dikatakan kafir dan jahat, pembawa fitnah atau ujian terbesar, dan tidak ada ujian terbesar selain itu. Kemudian para nabi sebelum Nabi Muhammad telah pula menjelaskan tentang Dajjal kepada umatnya. Hanya tidak sedetail penjelasan Nabi Muhammad. Seperti Dajjal adalah orang yang picak atau buta di salah satu matanya. Yang ketiga adalah munculnya ad-dabah. Ad-dabah adalah sebuah frasa yang berarti binatang buas atau monster yang muncul dari perut bumi. Dalam Islam, binatang ini sebagai salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman. Binatang melata ini akan keluar di kota Mekah dengan gunung Syafa setelah peristiwa matahari terbit dari barat. Ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabbat al-ard ini akan membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang keempat adalah matahari terbit dari barat. Rasulullah juga bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Jika ia telah terbit dari barat dan semua umat melihatnya, mereka menjadi beriman semuanya. Pada saat itu, iman seseorang tidak ada manfaatnya jika sebelumnya ia tidak beriman atau tidak mendapat dari kebaikan imannya itu. Yang kelima adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah 2 suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa serta pasukannya di Bukit Tursina. Kemunculan suku ini merupakan salah satu tanda besar kiamat menurut keyakinan umat muslim. Yang keenam adalah turunnya Nabi Isa bin Maryam. Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya menjelang hari kiamat nanti, Isa akan turun kembali ke bumi. Istilah ini dalam versi Kristen disebut dengan the second coming, kedatangan untuk kedua kalinya. Kedatangannya bukan untuk membenarkan Kristen dan Katolik, melainkan mengajak umat Islam untuk mengikuti ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, kedatangan Isa juga akan membersihkan aliran-aliran dan akidah yang sesat dan yang menyesatkan serta menghancurkan tiang-tiang salib yang selama ini menjadi alat sesembahan orang Nasrani, Kristen atau Katolik. Tidak ada seorang nabi pun antara aku dan Isa, dan sesungguhnya ia benar-benar akan turun dari langit. Apabila kamu telah melihatnya, ketahuilah
bahwa ia adalah seorang laki-laki berperawakan tubuh sedang, berkulit putih kemerah-merahan. Ia akan turun dengan memakai 2 lapis pakaian yang dicelup dengan warna merah. Kepalanya seakan-akan meneteskan air walaupun ia tidak basah. Sekelompok dari umatku akan tetap berperang dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat, sehingga turunlah Isa bin Maryam. Maka berkatalah pemimpin mereka, Al-Mahdi, "Kemarilah dan imamilah salat kami." Ia menjawab, "Tidak. Sesungguhnya sebagian kamu adalah sebagai pemimpin terhadap sebagian yang lain, sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini, umat Islam, HR Muslim dan Ahmad." Yang ketujuh, adanya 3 gerhana di timur. Yang kedelapan, gerhana di barat. Kesembilan, gerhana di Al-Jazirah Arab. Yang ke-10, adanya api yang muncul dari Yaman, kemudian menggiring manusia menuju tempat berkumpul. Api yang keluar di akhir zaman ada 2. Pertama, api besar yang keluar di daerah Hijaz, tepatnya di Madinah. Api ini sudah keluar di masa silam, tahun 654 Hijriah. Kedua, api yang keluar dari Yaman, yang akan menggiring manusia ke Syam. Yang dimaksud dalam pertanyaan adalah api yang keluar dari Madinah. Mengenai keberadaan api yang besar ini, pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Tidak akan terjadi kiamat sampai keluar api dari tanah di Hijaz, yang akan menerangi leher onta daerah Busra. Nabi Muhammad SAW mengaitkan keberadaan api ini dengan kiamat, menunjukkan bahwa keberadaan api ini merupakan tanda kiamat. Hijaz adalah wilayah sepanjang pantai barat bagian utara dari wilayah Jazirah Arab, termasuk di dalamnya Mekah dan Madinah, berbatasan dengan Asyir di sebelah selatan dan Najd di sebelah timur. Sementara Busra adalah nama sebuah kota yang cukup terkenal di Syam. Sekarang namanya Hauran. Jaraknya dengan Damaskus sekitar 3 marhalah atau 72 mil. Menurut keterangan beberapa ulama, peristiwa keluarnya api ini terjadi di tahun 654 Hijriah. Demikianlah 10 tanda-tanda kiamat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.